Oke Bapak Ibu, kita coba buka. Seperti biasa, kalau ini punya Bapak Ibu belum kebuka, maka biasanya di sini ada security warningnya. Silakan di enable aja dulu, makrosnya diaktifkan ya. Jadi intinya mengaktifkan makros. Nanti kalau udah keluar ini berarti aplikasi Bapak Ibu udah berjalan dengan baik dan bisa disimpan gitu ya. Kita klik OK. Nah, sekarang kita akan bahas tentang rapat projectnya, masih dalam satu aplikasi ya. Di sini ada dimensi-dimensinya ya, dimensi-dimensinya sesuai dengan apa namanya ini keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum ya, nomor 9 tahun 2022. Jadi ada dimensinya ya. Kita pulang itu diabaikan aja. Nah, ini ada project yang pertama. Jadi kalau SD itu 1 tahun tuh minimal ada 2 project. Boleh dipisahkan semester 1 1, semester 2 1 gitu, atau boleh digabungkan semester 1 ada 2 sekaligus, atau semester 2 digabungkan ada 2 sekaligus, itu enggak apa-apa. Yang penting pertemuannya itu dalam satu project itu ada 18 kali apa namanya pertemuan gitu ya. Nah, kita klik untuk project yang pertama, skenarionya seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik judul projectnya ya. Judul projectnya misalnya apa gitu ya. Misalnya judul projectnya berkebun di kebun sekolah misalnya. Nah, kemudian untuk deskripsi ini untuk mempermudah kita ke dimensi dulu ya. Kita milih dimensinya mau berapa ya. Mau 3K, mau 2K ya. Tapi semakin banyak dimensinya ya nanti yang di checklist ya atau dinilai itu akan semakin banyak. Misalnya di sini saya pilih 2 dimensinya dengan subdimensinya 2 juga ya. Dimensinya 2 ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih karena ini berkebun. Yang pertama misalnya saya mau ke apa ya? Ke Beriman Takwa lah. Nah, Beriman Takwa dulu lah gitu kan. Rasa syukur itu kan Beriman Takwa. Nah, kemudian dari Beriman Takwa ini saya pilih apa ya? Merawat diri, mengutamakan bersamaan. Nah, ini hubungan. Nah, ini saya mau menjaga lingkungan alam sekitar ya. Ini sekali lagi nanti subdimensinya milihnya di sini ya. Subelemen 1 ini 2, maka di sini 2. Kalau di sini 3, kalau di sini 3, maka di sini juga bisa milih 3 gitu ya. Oke, saya 2 aja lah, menjaga lingkungan alam sekitar sama melaksanakan hak. Nah, harapannya nanti kan anak itu dengan menanam tumbuhan dia kemudian menjaga lingkungan sekitar, kemudian melaksanakan hak dan kewajiban. Nanti kan kalau setiap hari suruh nyiram dia nyiram gitu. Nah, nanti di sini target capaian dari fasenya ini nanti secara otomatis keluar gitu ya. Ini semacam kayak membuat modul Bapak Ibu. Kemudian yang keduanya saya pilih ke gotong royong ya. Bapak Ibu mau milih mandiri boleh, silakan disesuaikan aja dengan apa namanya project yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Ini misal bergotong royong, ini hanya untuk membantu Pak Bu ya, untuk membantu kita membuat modul semacam itu. Kalau bergotong royong saya pilih ke koordinasi sosial ya, karena nanti rencananya mau kelompok. Kemudian di sini yang keduanya tanggap terhadap lingkungan sosial, apa persepsi atau berbagi. Kalau saya ke berbagi, ya harapannya nanti kalau udah panen kemudian dibagi-bagi ya itu misalnya. Ya ini hasilnya udah keluar. Gitu Bapak Ibu. Jadi projectnya skenario project 1 seperti itu ya. Nanti projectnya kalau ada 2 ya ini project kedua gitu ya. Project keduanya apa nanti bisa ditulis di sini. Misalnya project keduanya nanti mau menari gitu ya. Menari gitu ya, kita ketik menari terus ini pilih kalau menari itu apa ya? Pendidikan global misalnya ya. Ini di sini kita pilih lagi ya. Misalnya saya dimensinya 1 aja lah. Nyontoin aja ini subdimensinya 2 lah misalnya. Oke, subdimensinya misalnya saya 2 gitu. Maka di sini saya pilih kalau menari itu apa ya? Budaya dan identitas budaya.
ya, tariannya nanti budaya Lampung misalnya, budaya tempat saya tinggal. Kemudian menumbuhkan rasa menghormati, berkomunikasi, mempertimbangkan apa nih? Pengalaman, menghilangkan stereotip prasangka, apa ya, menghormati aja lah, apa mengeksplorasi. Nah ini aja saya mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan. Harapannya nanti anak-anak membuat tari kreasi tapi masih tari kreasi daerah gitu ya. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah ini udah ada 2 project. Nanti di sini tinggal lanjutkan aja. Project ini adalah project ini karena kedua, di sini diganti aja project kedua misalnya ya. Di kelas ini tadi yang saya buka kelas berapa ya? Kelas 5 ya. Di kelas 5 misal. Project ini diharapkan membangun 2 dimensi profil pelajar Pancasila ya. 2 ini ya, ini 1 tadi ya. Yang kedua ini 1. Membangun 1 dimensi. 1 dimensi profil ya, ini kebinekaan global ya. Jadi ini kita hapus. Oke. Begitu. Kemudian projectnya siswa belajar untuk membuka diri mengenal stigma. Nah, siswa belajar ini mendalami budaya ya kan. Siap, saya kopikan aja dari sini. Nah, siswa belajar untuk, nah ini kita hapus. Nah, sampai sini saya pastikan aja, mendalami budaya dan bangsa, kemudian dan apa nih, mengeksplorasi. Nah, ini saya copy dan mengeksplorasi ini. Nah, ini masih sama ya, daya koma aja pastikan. Nah, serta prakteknya dan bersama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Nah ini udah gitu. Nah nanti yang di sini juga silakan Bapak Ibu ganti ya, ganti sesuaikan aja dengan dimensi dan apa namanya elemen profil ya. Itu. Oke, kita balik. Nah itu project 1 ya. Project 1, project 2. Project 2 ini tadi yang udah kita tulis tadi ya. Maaf. Nah, ini penilaiannya ya. Nah ini skenario projectnya. Nah ini tadi udah kita tulis ya, skenario projectnya. Oke, kemudian penilaian project. Nah di penilaian project ini kita klik. Nah ini akan otomatis tombol-tombol ini kita ngisi hanya yang di putih ini aja. Nah ini maksudnya saya besarkan BB MB itu apa maksudnya? Nah ini keterangannya di sini. Nah BB ini belum berkembang. Jadi kalau apa namanya menanam tadi, yang bertanam tadi ya atau berkebun belum berkembang ini, kalau dia harus disuruh terus baru kerja gitu, jadi belum berkembang. Kemudian mulai berkembang ini MB ya. Ini apa namanya deskripsinya tuh kalau saya tuh kalau saya suruh dia baru kerja, itu mulai berkembang. Kalau berkembang sesuai dengan harapan tanpa disuruh dia udah paham mulai ngerjakan gitu ya. Kemudian kalau sangat berkembang SB, ini dia udah ngajarin gitu ya. Ketika udah diperintahkan, dia udah ngajarin kawannya juga. Ini berarti sangat berkembang. Bapak Ibu nilainya cuma tinggal checklist saja ya. Nah, ini namanya tadi belum diisi ya. Di awal tadi namanya belum diisi. Misalnya saya isi dulu namanya identitas siswa ini. Anton misalnya ya. Antonio misalnya. Nah panggilannya Anton misalnya ya. Oke, ke penilaian. Nah ini Antonio. Nah ini dia disuruh baru kerja, makanya ini diklik aja. Ini dihapus salah satu aja ya Bu. Kemudian ini saya hapus dulu. Kemudian untuk bergotong royong dia udah ngajak kawannya, saya klik gitu. Nah, kemudian untuk sub elemennya, ini project yang pertama ya, sub elemennya beriman dan bertakwa, sub elemen 1 ya. Ini masih berkembang, kemudian ini sangat berkembang misalnya ya. Ini per sub elemen ini tadi yang tadi kita pilih itu cukup 1 aja checklist.
Kemudian untuk elemen bergotong royongnya dia udah ini berkembang sesuai harapan ya. Oke, untuk elemen-elemen lain udah nggak ada karena kita milihnya tadi cuma segitu. Oke, sudah selesai ya untuk penilaiannya. Kemudian untuk catatan, nah ini silahkan aja. Ini contoh aja ya. Dalam memberikan usulan tentang cara mengajak remaja lain membuka diri, makanya tadi udah sangat berkembang. Ini disesuaikan ya Bu sama CP ya. Kalau Bapak Ibu bingung ya sesuaikan aja sama di skenario ini tadi. Ya. Skenario ini disesuaikan di sini sama disesuaikan dengan nilainya. Ini hanya contoh saja ya, contoh saja. Nah, catatan-catatannya silakan Bapak Ibu tuliskan. Oke, itu project. Nah, ini ada project per semester, ada project tahunan. Maksudnya gimana? Kalau Bapak Ibu mau mengeluarkan raportnya per semester, maka Bapak Ibu klik raport project 1. Nah, nanti ini dia akan keluar per semester ya. Nilainya akan seperti ini. Ya. Fase 1 ya. Nih, nanti nilainya akan seperti ini. Jadi dia muncul untuk proyek berkebun, beriman bertakwanya dia mulai berkembang, gotong royongnya sudah sangat berkembang. Kok ini tidak ada? Karena memang kita ngambilnya cuma di beriman bertakwa dan bergotong royong, semacam itu. Oke, kemudian ini checklistannya yang berkebun, beriman, bertakwa. Ya, nah ini kosong gimana? Gitu kan? Nah nanti untuk kosong itu Bapak Ibu kita ke atur halaman di sini ya. Kita coba print dulu ya, print ini aman ya, halaman 1 aman. Halaman 2 ini ada kosong ya, ada kosong. Halaman 3 nah ini kan ada kosong nih, kosong. Nah, ini ada kosong juga nih. Nah, ini kita bisa minimalkan ya. Nah, halaman 4 apalagi kosong ya. Jadi kita minimalkannya kita atur halaman ya. Tadi halaman 2 kan ya. Ini kita bisa kecilkan dulu biar kelihatan. Ya, halaman 2 tadi. Nah, halaman 2. Nah, di sini kan kosong nih. Kosong. Ini kita bisa naikkan. Kita klik di sini, kita naikkan. Ya, kita naikkan, sesuaikan garis. Nah, nanti dia akan seperti itu. Ya, ini juga ya, ini juga kita bisa naikkan ini. Kita naikkan ya. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kita naikkan. Ini batasannya ya. Ini bisa kita naikkan. Nah, kira-kira nggak kepotong aja lah ya. Oke. Ini kan, nah ini kita bisa naikkan. Ini nggak kepake. Kita bisa naikkan gini. Nah, itu. Ini catatannya kok di sini. Nah, kita turunkan berarti. Nah, bisa seperti itu. Nanti jadi hasil printannya lebih bagus gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau ganti nama tempat dan tanggal, ya, nama tempat dan tanggal ini nanti diisi aja. Ganti tempat dan tanggal, ya. Ini diisi aja. Ya, oke. Sampai situ kita balik, ya. Itu untuk raport 1 semester. Kalau raport tahunan, maksudnya raport tahunan itu kita mengeluarkan raport project itu 1 tahun cuma sekali gitu ya. Nah, karena 1 tahun cuma sekali, saya tadi ada 2 project, maka klik yang raport 2 project. Nanti di sini kita lihat print, kita lihat. Nah, perbedaannya di mana? Nah, nanti di sini dia udah ada project 1, project 2 semacam itu. Jadi dalam 1 tahun cuma mengeluarkan 1 raport. Di dalamnya sudah ada 2 project. Nah, semacam itu. Ya. Ini nanti yang kosong-kosong ini kita bisa atur tadi ya. Atur di sini, atur halaman, kemudian turun naikkan. Gitu Bapak Ibu. Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat.